Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila mundahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah fi kitabih, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Ponggok, Desa Sidorejo. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Sohibul Bait, sekeluarga jamaah yang hadir di majelis ataupun yang di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalemipun Gusti Kang Maha Suci ingkang senantiasa ngelayani sedaya kita semua dalam hal apapun, termasuk rawuh ing wonten mriki majelis, termasuk datang di sini majelis dalam rangka taklim muta'alim, khusus bahas tentang pengajaran ilmu tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas. Tema saya adalah pentingnya seluruh ibadah itu disertai zikir. Pentingnya zikir untuk menyertakan seluruh ibadah. Sebab sedaya ibadah diterima atau tidak oleh Allah, ibadah apapun, baik ibadah murni mahdhuf atau ghairu mahdhuf atau tidak murni, itu akan diterima oleh Allah sebagai nilai menyembah, illa liya'budun. Barometernya adalah hati ini bertakwa atau tidak. Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa.
Inilah yang kubahas adalah hati yang bertakwa itu hati yang bagaimana. Dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah juga dawuh dalam salah satu makolahnya, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Baguse amaliyah dohir jasad niki yang bersumber dari ibadah apapun di mata Allah itu tergantung husnu ahwali nataiji husnil yaitu husnul a'mali nataiju husnil ahwal, tergantung sumber buah nataij, biro-biro sumber buahnya keadaan ruhaniyah sampai itu yang bagaimana. Dikatakan di dalamnya adalah mingkol bin zahidin. Dikatakan ruhaniyah itu bagus di mata Allah manakala bersumber dari hati yang berzuhud. Tarkibe zuhud yakfur bitauhud wa yu'min billah. Ati ninggalno penyawangan selain Allah wa yu'min billah, dan hati menghadap hanya pada Allah. Dan inilah yang dimaksud ini wajah wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ada di sini Bapak Ibu. Jadi dohir berlaku apapun, ibadah apapun. Apakah yang murni sholat, zakat, puasa, haji, ngaji Quran, ngaji kitab, apapun termasuk balah, mulang, itu murni semuanya. Atau yang tidak murni, bersepeda, kerja, makan, buang air kecil, air besar, apapun yang tidak murni. Apabila ruhaniyah sampean ikut condongnya terhadap Allah, iman sampean kali kelut teng mriku, inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah ikut diterima Allah manakala bersumber dari hati yang bertakwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti syariate, yang dimaksud syariate adalah ilmu tauhid, ini syariat. Terus laku, perilaku ruhaniyah dengan istiqomah. Dalam sebuah pertanyaan dari salah satu jamaah ngeten, aku iki wis sering dikir tak tempatno di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam puasa, haji. Mengapa saya belum khudur nang Allah, itu sebabnya apa? Kok saya belum khudur aja? Inilah nanti yang akan kujawab dari satu surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Di situ Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu hu eling-eling wong sing do iman. Do iman. Iman yang bagaimana? Yang dipanggil Allah. Wong sing do eling dateng Allah, sing dipanggil untuk zikir iku wong sing wis iman.
Iman di sini ada dua, Bapak Ibu. Ada nurul iman, ada hakul iman. Dikatakan nurul iman ini kita percaya pada Allah hanya sebatas nama dan sifat. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Jikalau Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, ya fa'budu, mongko do nyembah sira hu ing Allah. Hadza utawi iki nyembah dateng Allah iku siratun, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Ini penempatannya fa'budu itu di mana? Makanya tergantung iman kita ada di mana. Iman kita kalau masih ada di nama, berarti tauhid kita la ilaha illallah. Iman kita kalau masih mengenal di sifat, la ilaha illahu tauhidnya. Iman kita kalau sudah di zat, berarti tauhid kita la ilaha illa anta. Berarti yang dimaksud daripada iman di sini ya ayyuhalladzina amanu adalah iman kita yang masih di nurul iman, masih beriman nama dan sifat. Ini Allah terasa jauh, Bapak Ibu, masih terasa jauh. Huwa, dia, berarti jauh. Allah apalagi nama masih jauh. Bahasa pendidikan Kanjeng Nabi, wajib kita itu untuk mengenal Allah di dalam tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti engkau, iyaka. Iyaka hanya terhadap engkau, berarti bahasa engkau mukhotobnya ini dekat toh, dekat. Waktu sholat nih kalian jenengan baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, berarti tidak ada kalau sudah ada kalimat hanya, niku istisna kok, hanya dikecualikan gitu. Tidak ada berarti ketika sholat di dalam hati kita selain Allah itu harus tidak ada. Ibarat coron jenengan kali kulo iso ingat berdiri, sholat itu nggak boleh ada selain Allah yang kita imani, sehingga kita merasa bukan kita yang bisa berdiri. Kalau kita sebagai musolli, orang yang sholat merasa bisa lakukan, berarti masih ada iman selain Allah. Lo letaknya iyaka, itu di mana? Bon. Yang dipanggil kita adalah nurul iman, supaya iman sampean iku ke hakul iman. Bahasa umum iman sampean biar ihsan bagaimana? Rasulullah ketika saat bertausiah di depan para jamaah atau sahabat, cara Blitar itu jagongan mungkin ngaten. Dumadaan tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak jauh perjalanannya karena beliau terasa rapi, mendekat pada beliau Kanjeng Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ma huwa al-Islam wal iman wal ihsan. Niki Rasulullah bukannya kok dites mboten.
Ditanya supaya jawaban ini dibutuhkan para sahabat saat itu. Beliau adalah pemuda, adalah malaikat Jibril. Dalam hadis Bukhari Muslim. Lah, Bapak Ibu, yang perlu kami bahas di sini adalah ketika saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang pertanyaan malaikat Jibril tentang ihsan. Langsung beliau jawab, Kanjeng Nabi, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau beribadah kau seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat, kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Ini tarkib daripada ihsan. Artinya Bapak Ibu, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 itu yang dipanggil adalah iman kita, yang iman kita masih ada selain Allah. Buktinya saya merasa dalam hati saya sing ngaji saya makhluk. Ini yang dipanggil. Padahal sifat saya sebagai makhluk seperti jenengan Kanjeng Nabi juga begitu. La haula wala quwata illa billah. Ora iso apa-apa. Tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, enggak bisa. Wala quwata, dan kekuatan pun enggak bisa. Berhubung di situ kok terjadi ngaji, nyawang, mendengar, berjalan apapun, sholat dan apapun, semata-mata itu illa billah. Supaya jenengan kali kula niki dipanggil dalam ayat 41, biar iman kita itu selain Allah itu lepas, Pak. Alias ben kita waktu ngibadah rangaku ngaku ngaten niki. Dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang ibadah niki, Pak, sing didasari ngaku-ngaku itu ibadah laksana patung. Al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun ko imatun, laksana seperti patung sing jegideg, ya Pak, bahasa Indonesia patung sing jegideg, patung yang tidak punya manfaat apa. Suwarun ko imatun. Amalia semua ini akan tidak berguna. Yang amal di dalam ibadah apapun di mata Allah tidak akan berguna manakala. Nah, ini ibadah apa yang tidak berguna? Sholatku, zakatku, puasaku, apapun yang kulakukan yang katanya wa ma umiru illa liya'budullaha, kita tidak diperintah apa-apa oleh Allah kecuali menyembah Allah. Itu tidak akan menjadi nilai menyembah yang diterima. Manakala dalam satu amal itu tidak disertai dengan hati ikhlas pada Allah. Karena ikhlas adalah ruhnya amal. Biar tidak jadi patung, alias biar bermanfaat baik di dunia hatal akhirah, wa arwahuha utawi piro-piro roe amal. Ya, niki teman-teman sing ana pondok nahune ngelontok apa kok pakai H, ngoten to. Apa kok gak di situ itu memakai jamaah karena mukhotobnya itu jamak, kok pakai H itu menunjukkan arti nopo, ngoten paham jenengan. Cuman
nek musuh wong tuwek-tuwek ini si penting makosidnya apa. Wis ngoten mawon. Gak usah diurek-urek. Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu sirril ikhlas fiha, wujute rahasiane piro-piro ikhlas fiha ing dalam amal. Ikhlas yang bagaimana yang dimaksud? Kok itu jadi rohnya amal? Rohnya amal. Jadi amal ini Pak, dalam ibadah apapun itu biar tidak seperti patung, kados jenengan iki jasad niki lho Pak. Nek ora diwene roh ya ora manfaat. Sedina rong dina dijarke ambune napa? Ya wis nek betah sampean, ora usah dikubur. Wong batang mawon. Nek betah ambune. Makanya ditata di dalam hukum syariat supaya di situ enggak ada dampak negatif. Maka bagi umat Islam kita diciptakan Allah dari saripati tanah harus kembali ke tanah lagi. Lah, ruh dari Allah harus kembali ke Allah. Bon. Mana yang dimaksud ruhnya amal yang disebut ikhlas? Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Kuwi nglakoni salat ning ra rumangsa nglakoni salat. Ya wis iku. Panjenengan melakukan sholat tapi ning ati sampean gak merasa sing isok nglakoni sholat panjenengan sinten. Subhanalladzi asra bi'abdihi lail, dialah dat yang maha suci, wong Jawa ngarani urip, sing nglakokke kawulane hambane di tengah malam. Berarti apa bedanya Allah wujudnya dengan roh? Sebab jenengan tanpa roh gak mungkin bisa hadir di sini. Wis. Niki Pak, jenengan nek kalau belum ditarik Allah ning musyahadah bawengong. Jawabannya akhirnya ono loro. Roh iku makhluk, Allah iku khalik. Bon, ngeten mawon. Apakah cahaya iku setrum? Apakah setrum wujudi iku cahaya niki? Kan ada dua, cahaya dan setrum. Setrum iku ngomong ngeten, wujudku ben dikenal menungso, tak lahirno rupa cahaya, supaya kahanane asale peteng menjadi menjadi terang, supaya alam ini asalnya itu gelap menjadi terang. Allah dawuh, wujudku ben dikenal oleh kawulaku, tak lahirno rupa nurullah. Lah wujude nurullah dunya saisine, tapi wujude dunya saisine duduk wujudku. Bingung mboten? Bingung. Ngaji niki memang belajar bingung dulu. Tapi nanti Anda tidak akan pernah bingung manakala sudah sampai kelikoan pada Allah. Mboten bingung. Sampeyan meneng tok, oh iku tah karepe arek gendeng biyen. Mboten. Dah rapopo. Masih kula nggih dhisik nggih bingung Pak. Sami. Itu proses kita.
Orang yang kepingin mahir ilmu bahasa Inggris, dia bingung dulu. Belajar dulu gitu. Nyun sewu Pak, kula niki wetonan tambak beras niku aliyah. Saya ingin memperdalam kitab Nahwu Shorof. Langsung ke sumber sari niku jatuh di ibtidak, jajal loh. Ayo. Padahal kalau nih tambak beras niku, mohon maaf, pondok juga niku. Estu. Berhubung hati saya pengen untuk memperdalam memperdalam ilmu alat, ternyata di tes saya jatuh di kelas 6 ibtidak. Mudun pirang tahun Pak. Bayuh kula brengosen dhewe ya. Rencang-rencang kula niki ngapunten. Saya tidak bermasalah niku. Karena saya mengejar ilmu alat. Walaupun saya lulusan aliyah ceblok turun ibtidak lagi, bagi saya enggak masalah. Karena yang kucari itu ada di Pondok Sumber Sari. Okay. Ibtidak kelas 6 itu Pak, nahwunya pakai amriti. Lah saya belum pernah ngaji amri, dites sampai gurune ya toh. Pada waktu itu panitianya nggih plonga-plongo. Kok dites jurumnya sih lumayan. Ngetese amriti, dereng kenal amriti. Akhirnya kula diletakkan di kelas 6 ibtidak. Oke, 2 tahun lah kelas 6 ibtidak amriti sampai kelas 1, terus diteruskan Alfiyah Ibnu Malik. Udah beliau yang paham. Kelas anak pondok jarang sekolah, jarang ngaji, belakra. Nggih, alhamdulillah. Pun Bapak Ibu hadirin kembali kepada materi. Bagaimana caranya setiap amal itu bisa Anda sertakan rahasianya ikhlas? Jenengan harus kembali kepada tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Al-Anbiya 87. Di situ Pak. Di situ jenengan akan menemukan di dalam Al-Qur'anul Qadim yang disebut adzikru wa huwa adzikru bisiril asror. Dzikir sirul asror ketemunya ada di situ. Dzikir di mana sudah bila sautin wa kalamin wa lafdin, tanpa asma, tanpa sifat. Dzikir yang sudah tidak terucap. Sir itu rahasia, al-asror beberapa rahasia. Jadi di dalam sir ada sir lagi, ngonten loh. Yang dalam kitab hikam disebut taqaibul asror. Lembut-lembute rahasiane ilmu Allah. Yang terkenal sebagai ilmu hakikat ma'rifat, lembut-lembute. Berarti tidak terucap. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah memberikan syarah 3 hal, su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Merasakan dulu jenengan orang Jawa diperintahkan romo iku dikiroso. Mboten sirul asor, mboten. Padahal maksudnya itu. Dan atau rodo agama didik dikir nafi isbat. Nah dan rodo agama. Nek dikir rasa nemen Jawane, lah ngoten to. Tapi sampeyan aja main-main loh dengan ilmu sejati niku. Itu bersumber dari Al-Qur'an. Para kekasih Allah dulu itu mengapa menamakan ilmu sejati? Karena wong Jawa ngertine iku basa Jawa, ora ngerti basa
Quran. Yang beliau ajarkan itu adalah ilmu tauhid nek cara sakniki, Pak. Ilmu sing kanggo ilmu untuk mengesahkan pada Tuhan. Itulah pendidikan Rasulullah aslinya wonten mriku. Ilahun wahidun, ngaten. Jadi ajaran Rasulullah yang paling inti, paling mendasar, inti untuk menggiring ruhaniyah jenengan estu illa liya'budun dan atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya ada di situ diajarkan tauhid dateng Rasulullah. Lah saiki nek ana sing ngaku-ngaku duriyah nasab anak putune Rasul, kalau tidak membuka dino tauhid wis ngapunten, wong Jawa gak usah ngurus-ngurus merantak-merantak tutuk dindi, cukup filosofi ngeten. Pohon apa niku, pohonan niku jenenge wit, pohon utawa yang disebut wit, wong Jawa wit. Nek wit iki mang gadung, pelem gadung, woi mesti gadung. Tadi dibaca datang qori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kayak contoh. Boten mau idatul hasanah, uswah berarti contoh akhlaki beliau. Yes, kita lihat aja, gak usah rame-rame. Sifat karakternya Rasulullah itu kasih contoh terhadap umat bagaimana. Kalau sing ngaku-ngaku itu memang seperti itu, wis gak usah dilalar-lalar, wis duduk ngene lho. Apa bingung-bingung sampai nih. Wong Jawa iku simpel. Wah iku gak ada rutuhe teko wite lah, ngoten to? Tak tertajem sekarang. Pohon mangga gadung, wohnya buahnya mesti gadung. Nanti kalau sudah tua buahnya peloknya ditandur yo wite dadi gadung. Gak usah jauh-jauh. Wa qallallahu ta'ala dalam dawe Allah yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin. Jelas toh? Jadi rahmat semua alam termasuk manusia. Enggak malah ngejak perang, enggak malah mencaci, enggak malah menciptakan opini yang sifatnya itu kebencian, enggak. Berarti nek menciptakan opini ujungnya kebencian, berarti itu bukan woe wit ga wis ngoten mawon. Bapalah nyocot sing model ya apa. Dirungokno sing penting jenengan sisa umur ini bagaimana carane ati lekas hudur nang Gusti. Wis itu aja. Bah sing gegeran cai gegeran. Bon. Kelawan zikir sirul asr tempatnya di Su'aul Basyirah, rasa inilah. Jenengan harus apa? Harus membangun rasa. Harus membangun selalu zikir ini yang tanpa disebut sampai kibarkan setiap saat dan waktu. Al-Ahzab 41 tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha uzkuru, dan ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan eling sing temenan kathiron kang ukeh. Wis maksudnya dzikir di sini ayat ini yang bagaimana? Wis sampean buka tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, monggo. Mesti niki
bilafdin, bikalamin, bisautin. Tapi nek sampean buka tafsir niki nek nggone Al-Qur'anul Qadim mlebete yaitu zikir eling ning ati sampeyan sadar kalau semua apapun yang terjadi sumbernya dari Allah sang pelaku tunggal. Akhirnya lu sing gak setuju ngeten. Lah nyolong iku berarti Gusti Allah nyolong kan. Terus zina berarti Gusti Allah zina. Lah ngoten ta? Oke. Nyun sewu, ayo kita diskusi. Jangan kau memandang secara fisik makhluk. Kalau Anda memandang fisik makhluk, mesti akan memunculkan nama perbuatan yang tidak bagus. Maling, gak bagus toh? Zina, gak bagus toh? Gak bagus. Tapi tolong dengan rasa masuklah sambungno di situ singgerakno sopo. Apakah ada selain ilahun wahid? Wah, aku gak mudeng. Masalahnya dalil sing saya bawa, yang saya bawa adalah jikalau bagus datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari dirimu, nafsu dirimu sendiri. Oke. Itulah memang proses Pak. Jenengan kudu bingung terlebih dahulu. Jikalau jenengan sudah dikatakan wusul amal arif, pasti la yarawna li anfusihim syai'an. Amal arifun, anapun utawi piro-piro wong sing wis didadekno Allah sebagai kekasihnya, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak pernah punya hati, mempunyai iman dalam hatinya yang berperan, yang melakukan itu selain Allah. Artinya tidak pernah punya iman sumber persoalan itu datangnya dari dirinya. Ndak. Bal yusyahiduna, balik mereka-mereka itu sama bersaksi. Annal fa'ila ing sak temeni isim fa'ili sang pelakunya huwa utawi fa'ilnya iku huwallahu ta'ala. Wis coba bukaan nang ngene hikam seperti itu. Kita tidak akan mengatakan iku zina, itu mencuri, jikalau hati jenengan itu sudah sampai pada Allah. Berarti orang yang sudah begitu gak apa-apa ya mencuri, gak apa-apa ya berzina. Lah ngoten nggih. Umpama diuber pertanyaan iki jenenge baksul masail. Nyun sewu. Mosok sih sampean pernah krungu Gusti Allah nyolong? Walillahil masyriq wal maghrib, semua milik Allah. Bagaimana mungkin Allah dikatakan nyolong? Wong itu haknya Allah sendiri. Nyun sewu, enggak ada Gusti Allah mencuri, enggak ada. Kita mengatakan zina karena itu bahasa syariat kita untuk supaya kita tidak berlaku jasad. Ini fasad. Wala takrobu, wala takroba, wala takrobu zina, wala tak, beneran itu ayatnya. Innahu fahisyah, fahisyatan. Lah ngoten ya. Wala takrobulan ojo podo nyedeki gak oleh kok. Azina ing zino. Jangankan melakukan, mendekat aja nggak boleh, nggak boleh. Api, sampean tahu api Pak nggih? Jenengan nek umpama mendekat terasa panas mboten? Jangan mendekat, bahaya. Apalagi jenengan nyemplung, gosong sing ya. Lah ngoten nggih? Wis,
nyun sewu iki nek diterusno baksul masail antara dua golongan gak ketemu Pak. Mboten ketemu. Ketemu nih jenengan iku engko nek semua apapun yang terjadi yang berkehendak atau yang menggerakkan itu Allah, jenengan kudu sampai pada Allah terlebih dahulu. Baru bisa mengatakan itu kehendak, itu yang menggerakkan itu Allah. Baru jenengan akan paham di situ. Cuman pertanyaannya, mengapa si A itu digerakno Allah untuk melakukan kebaikan miturut umum? Mengapa si B ini digerakkan oleh Allah melakukan jelek secara Itu yang harus kita urai. Nanti tidak akan gap, nanti jenengan akan paham kok. Bapak Ibu hadirin, pun kalau toh itu jenengan diseret untuk bisa merasa bahwasanya Allah itu dekat, maka jenengan ini diperintahkan Allah berzikir dengan zikir yang sungguh-sungguh. Udzurullaha dzikran katsiran, tidak cukup sungguh-sungguh akan tetapi sebanyak-banyaknya. Banyak itu relatif Pak. Ada 1000 berarti 2000 ada. 2000 berarti 3000 masih ada. Di atasnya ada. Katsiran ini relatif. Bahasa saya katsiran adalah biqadril imkan, sak mampu panjenengan. Lho ngoten lho. Mampunya 5000 berarti 5000 untuk Anda. Mampu jenengan gur 1000 yo berarti katsiran niku jenengan 1000. Ngeten niku. Boten jumlah sing kula maksud teng mriki yang terpenting boten. Yang ku maksud yang terpenting di sini adalah tentang masalah perintah uzkuru niki. Podo ilingo sira kabeh. Iki fi'il amar ya. Fi'il amar ini ada asbabun nuzulnya Allah menurunkan uzkuru. Sebab apa? Sebab akeh menungso atine lali nang Gusti. Uzkuru ini diturunkan oleh Allah sebab musababnya turunnya ayat ini dikarenakan kondisi hati jenengan kali kula niki umat manusia khususnya umat Islam akeh banyak hati yang lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat loh, hatiku eling sak liyane Gusti Allah. Karena apa? Karena bagi saya Allah belum terasa dekat. Tauhid saya belum la ilaha illa anta. Ini persoalannya Pak. Nyun sewu lho ya. Kula mboten bukane gak seneng ambek wong alim ilmu dohir. Ndak. Malah yugo-yugo saya, anak-anak saya pondokkan semuanya. Nggih jujur mawon anak saya pondokkan Sumbersari semuanya itu ada alasan saya tersendiri. Mengapa harus di Sumbersari? Itu ada alasan tersendiri. Miturut pengetahuan saya, mohon maaf, bahasa ilmu itu mulai syariat sampai makrifat itu lengkap. Cuman kebanyakan kari bahas ilmu tasawuf boyong. Kebanyakan ngoten. Estu kebanyakan. Tapi tidak salah karena kondisional. Nggih nyun sewu wis wayah arepe masuk musawirin buka hikam rapi. Nah, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya kita berdiam berdomisili di pondok dengan memperdalam kitab tasawuf itu mboten gadah teko omah. Akhirnya saulan pisan ben napa? Minggu selapan pisan minggu napa nih? Kliwon. Genjohun sewu. Disitulah saya. Jadi saya punya prinsip sendiri biar ilmu alate, ilmu fikih, ilmu hadise, ilmu Qur'ani
Biar nopo bisa menjawab dengan persoalan zaman. Ini gila maksud saya tuh. Biar bisa menjawab persoalan zaman. Sebab kalau tidak dididik dengan dasar-dasar itu, wong zaman ini tambah anu Pak. Wong tambah maju ya. Sekarang kepingin jadi kiai gampang, gak usah mondok. Ya toh? Gak usah mondok, yang penting pinter nyocot, gitu. Kasare Kang, ndak. Ya. Iki gurune Mbah Google, gitu. Jadi, nek masalah baju gampang, 1.500, wis nggawe yo ngenan ndi kamen diceluk Mbah Yai ya men. Mbok nian. Mudah sekali toh. Bikin casing itu mudah sekali kita. Tapi yang harus kita pertanyakan bagaimana Rasulullah? Bagaimana? Yang jelas aku Allah wa ma arsalnaka. Aku kata Allah tidak akan mengutus kaum Muhammad ke bumi ini illa rahmatan lil alamin. Lah niki lho, Pak. Kalau ruhaniyah kita tidak didandani, dibetulkan dengan dinut tauhid, ilmu tasawuf nyun sewu. Estu nyun sewu. Siapapun kita contohi kula mawon, gak usah orang lain. Alimo kaya apa ilmu fikih kula, hadis Quran kula apal. Bahkan Quran iki apal wolak-walik, Pak. Gak mung nadom Amriti, gak mung nadom Alfiyah Ibnu Malik wolak-walik nyun sewu. Tapi ruhaniyah saya tidak dididik dengan akhlak ilahiyah. Mesti kula niku masih ngaku. Enggak bisa, Pak. Di situ kita itu mencerminkan uswatun hasanah Rasulullah, enggak bisa. Enggak bisa. Karena saya itu pelem jarot. Tahu pelem jarot nggih? Ini kalau nek dimakan serate enggak wapleki nang nggone untu niku lho. Pelem jarot. Nah, wong saya pelem jarot. Dikongkon dadi gadung masih ya apa ya ora iso. Lah ngoten nggih. Allah ya Karim. Pengin dadi pelem gadung harus dididik akhlak ilahiyahnya. Akhlak ruhaniyah terhadap ilahiyahnya. Ini Pak. Berarti mau tidak mau jenengan harus memahami la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Di situ hakikat menuju makrifat. Niki bahasa taklim, inilah yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi. Jikalau ilmu itu adanya di negeri Cina, mohon maaf, wajib kita ke Cina. Jikalau ilmu itu munculnya terhadap orang yang dipandang orang lain edan, wajib kita merguru orang edan. Gak harus yang tampilan gini-gini. Nyun sewu, sampai tingali nangone hikam pasal 118. Gusti Allah iku nutupi kewaliane kawulane kekasihnya. Kewalian kekasihnya itu Allah akan menutupi banyak kekasihnya itu dengan cara apa? Mohon maaf, kadang-kadang menjadi petani, kadang-kadang pedagang, pemulung. Bisa jadi kadang-kadang melihat orang itu disawang orang lain, orang sifatnya edan. Tapi sifatnya, mohon maaf, disamakan Allah ditutupi dengan sifat basaria. Mangane ya sego tidak menyan. Nggih. Rokokan ya rokokan. Sami ngunjuknya ya air. Sama dengan kita. Loh itulah cara Allah menutupi kewaliane kekasihnya seperti itu bisa. Akhirnya orang lain
khususnya orang syariat nggak bisa melihat. Syaratnya jenengan pingin tahu itu waline Allah, walaupun ditutupi Allah, jenengan ini harus jadi kekasih Allah terlebih dahulu. Sebab jikalau jenengan pingin tahu si A itu boten wuto, jenengan gak boleh wuto. Kalau kita buta, gak mungkin bisa dikatakan oh si A gak buta, gak bisa. Karena kita masih buta. Syaratnya kita akan tahu si A tidak buta atau buta, kita harus tidak paham gak maksud saya? Disitulah iku wis nyempal tujuan iku. Sing penting piye carane, bila mana di dalam hati kita ada hijab, ada penghalang terhadap Allah yang disebut barzah, sehingga menutupi terhadap kita pada Allah, itu di sisi ini Allah. Itu yang terpenting. Ibarate wong atine sampean kali kula kok iya isih ana penyakite, bagaimana caranya lekas sembuh. Pun sampean tak ceritani ning Quran surat Al-Ahzab iki carane. Udkurullaha dzikron katsiron. Fungseake dzikir sirul asr itu. Cara praktek ya napa? Ngeten, Pak. Dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah dawuh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kira tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Tentang apa? Tentang mengingat Allah. Berdiri dalam hal kita sholat, berdiri dalam hal kita kerja, berdiri dalam hal apapun. Duduk juga begitu, berbaring juga begitu. Ngeten. Boleh sampai pejamkan mata sampean, boleh tidak. Ruhani bersamaan dengan itu, akal ini lepas Pak dari urusan dunia. Isok urusan dunia lepas dari akal kita. Hati jenengan harus masuk di alam fana. Wis, engko nek sepingin roh, pingin praktek nih. Monggo. Gak usah suwe-suwe 5 menit dah. Jenengan faktulu anfusakum, tak pateni. 5 menit dah mati. Mati ki maksudnya jenengan kok lepas. Yaitulah fungsi sirul asr di su'aul basyirah. Jenengan itu nanti hati harus menghadirkan wujudnya Allah dalam diri jenengan yang kami sebut sebagai hidup. Artinya jangan kau mengakui hidup itu hidupmu. Lepaskan semuanya. Rasa keakuan diri. Ini nih, kalau dulu itu namanya meditasi Pak, atau topo. Untuk mencapai kesadaran penuh. Bahasa saudara saya yang ada di Kejawen, itu beliau itu adalah sholat daim. Mohon maaf ya, akal lepas urusan dunia, dan ini akan lepas akal dari persoalan dunia manakala jenengan iki dzikir rasa. Prakteknya piye Pak? Udah, sampean boleh terpejam atau tidak dalam keadaan berdiri sholat atau apapun, atau duduk atau berbaring. Hati sampean harus merasakan, meyakini hidup yang ada di dalam dan di luar diri Anda itu wujudnya Allah. Karena itulah semua dunia dan seisinya bisa berkembang. Cara godhong iso obah, cara wit nongko bisa tumbuh dan menimbulkan buah. Kebanyakan orang kan gak mikir dari situ. Dia mikirnya matang lagi. Gak mikir siapa hidup yang memperjalankan mulai awal ini. Gak mikir seperti itu.
kebanyakan kita itu nandur atau menanam nangka wis piye berbuah apik, ngoten ya. Gak diteliti mulai proses awal. Kita tidak bisa untuk menyambungkan, menta'alluqkan dengan hidup di situ. Kita itu bisanya kebanyakan itu ruwe mateng, enak, legi, beres. Sementara lali dengan nikmat-nikmat atau lupa dengan sejarah atau jasa Allah mulai awal sampai akhir. Akhirnya dalam surat Ar-Rahman sering Allah sebutkan fabi ayyi ala rabbikuma tukan, nikmat apalagi hai manusia yang kau dustakan. Kau kok tidak punya iman cuma karena aku, tapi kok karena yang lainnya. Luwes. Bon. Jadi tenang aja, jenengan ini entah 1 menit atau 5 menit, pokoknya jangan sampai tidak. Apakah ketika waktu sholat atau di luar sholat, ibadah apapun, monggo. Ini harus jenengan praktek. No. Jenengan harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam dirimu yang berkuasa atas semua apa yang terjadi pada diri jenengan. Alias faktulu anfusakum, patenono sifat keakuanmu. Nek sampean sondo angel, gak apa-apa, engko tak pateni dulu. Gak usah suwe-suwe, gak usah 5 menit, 3 menit. Sing pojokan tanya, mangke nek kebablasan ya apa, Gus? Ya dikubur. Lah apa bingung-bingung sampean? Wajib wong mati ya dikubur. Kok medekno ngono sih? Ora. Pun sampean percaya gak percaya jenenge mati mesti nek durung teko ya gak mungkin nek pada saat itu kok pas waktune teko ya wis ya aja getun wis wayahe wassalam. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu datang ora iso diundur, Pak. Juga tidak bisa dimaju. Wong jenengan kepingin tahu tok piye sih rasane wong mati. Lah ngoten ta. Ada 2 kematian, Pak. Ada kalanya mati kita masuk di alam yang gelap barzah, ada yang mati sampai niki masuk di alam rahmah. Adalah terang. Jawabannya Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jikalau hati jenengan imannya hanya pada Allah yang kau jadikan sebagai penolong jenengan, maka jenengan akan masuk alam terang. Tapi walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Justru siapa di antara orang-orang yang ingkar pada Allah, menjadikan selain Allah sebagai penolong atau sebagai imannya, maka dia akan masuk di dalam alam gelap. Mek gitu toh. Karut tinggal pertanyaannya jenengan kok mlebu nang alam gelap apa alam udah. Sing burun monggo nanti di dalam. Wong jenenge ilmu itu harus bisa dibuktikan. Mati diluk ngoten mawon. Gak usah suwe-suwe. Ora apa-apa. Ojo sing lemu lho ya. Nek sing lemu nek terjadi temen kok gotongane abot, sing kuru mawon. Ngoten. Kan. Uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Allah dikron kelawan ingat kang tenan kathiron tur kang akeh. Artine zikir rasa mau Pak. Terus kumandangno terus. Kondisi apapun jenengan khudur atau tidak khudur tetap iki kudu sampean lakoni. Wa qala aidan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu loh nanti hati sampean akan jadi damai. Bon, tentang masalah zikir Syekh Ibnu Athaillah juga punya makalah.
La tatruk, ojo kok tinggalno, ojo do ninggalno sira al-dzikra ing masalah zikir. Ojo, jangan. Li adami hudurika ma Allah, li adami hudurika, walaupun zikirmu iku mang tidak adanya kehuduran ma Allahi sertane Allah bihi kelawan zikir, tetep zikir iku jangan ditinggal. Makanya tadi ada yang tanya, kula niki pun zikir sirul asr pun lami, tapi apa kok durung hudur-hudur, belum wusul, belum ketemu Allah. Itu jawabannya. Walaupun li'adami hudurika ma Allah bihi, tetep ojo kok tinggal nodik zikir. Sebab Allah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Sing sapa wonge ning atine ada pengharapan untuk ketemu Allah. Wong niku kebanyakan mboten purun Pak ketemu Allah. Ketemu Allah iku mati. Lah ngoten nggih. Berarti engko sampai nek tak jak mati gak gelem berarti jenengan gak kepingin ketemu. Wis ngoten mawon. Wong iku kebanyakan atine seneng ketemu kesenangan dunia. Nyun sewu. Siapapun kita. Kalau belum ada hati keinginan harapan ketemu Allah. Siapapun kita, cara kula iku sugih meri, sugih minti, sugih bebek, sugih apa wae. Mesti sik pingin luweh. Bebek saya 1000, pingin di atas 1000. Pabrik kula 2 Pak, omsetnya satu bulan iku 1 miliar. Mesti ngomong. Umpama dadi 3 miliar, enak PE. Ngoten. Kalau sudah dari 3 miliar mesti merantak 4. Itulah Pak, kita itu kebanyakan gitu. Seneng hati ketemu kesenangan urusan kehidupan dunia. Memang gitu karakter kita sebagai manusia. Biar tidak seperti itu, ngunu yang ngunu ning ngojok ngunu, dandanono ati ruhaniyah itu kelawan akhlak ilahiyah. Baru Pak di sini akan jenengan akan bisa terus menerus melantungkan zikir tersebut. Sebab ingat, sejatine iku Gusti Allah iku gak ada yang menutupi antara sampean kalian mboten nonton. Sak temene ketemu Gusti Allah gak angel. Angel iku sebab dingel-ngel nafsune sendiri. Gusti Allah nek dawuh ngeten Pak. Iki guyon lho ya. Mbok dikae temen. Son dalem Gusti. Aku gregeten delok wong-wong. Lah napa Gusti? Lah wong aku ki widek bendina sing nglayani yo aku. Napas mlebu metu sing ngetokno yo aku. Meripat bisa melek ya aku sing ngelekno. Ngono kok jare gak gelem, ngono kok katanya tidak tahu saya. Aneh toh. Lah iya ya. Kan kita mengatakan angel ketemu Allah lagi toh. Padahal Allah setiap saat dan waktu yang melayani kita. Sehingga inilah maksud sebetulnya perkara selain Allah itu tidak ada. Oleh karena kan kita anggap ada, itulah akhirnya jatuhnya menjadi barzah, dinding antara kita pada Allah. Ini persoalannya Pak. Tapi semuanya nanti akan kembali pada Allah. Air laut pisah dari laut. Disinari matahari menjadi uap, menjadi mendung, jadilah hujan. Akhirnya ngudani makhluk ning dunya iki. Akhirnya larinya kembali ke laut lah lagi. Pak dalang iku nek bar mayang nglakokno subuh mari
grup Ngastina dengan grup Ngamarta. Iku gak gegeran nek wis mlebu kotak. Enggak ada yang baju ya ora meteni. Ora tumon, ora pernah kita tahu, wayange meteng. Ora tahu. Lah, begitulah Pak. Orang-orang kalau sudah di kotak, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Ada dua macam orang yang getun kemayangan. Yang nomor dua, ada orang yang bahagia kemayangan. Tahu kemayangan ya? Senengin notok, susah notok. Sebab apa? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Karena mereka sebelum masuk kotak, dia itu mendustai, tidak mau ketemu Allah. Bon, gitu. Tapi bejo kemayangan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang selalu bertemu Allah ketika saat sholat lebih-lebih. Bejo kemayangan. Itulah orang yang bahagianya titel-titel. Itu. Ya sudah. Sebetulnya tidak susah atau sulit untuk bertemu Allah. Karena Allah itu tidak jauh, karena Allah juga tidak kemana. Cuman pertanyaannya, mek situk tak bundelani, mek situk tak. Sampeyan buka Al-Baqarah 54. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Nabi Musa itu turun di tengah-tengah kaum, iku sebabe ruhaniyah kaum itu podo nyembah berhala. Innakum dzalamtum anfusakum, innakum sak temene sira kabeh kaumku iku dolamtum padha ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artine urip ning di dalam diri kita lho Pak, kita dolimi, bentuke kita ngaku. Kalau dalam ayat itu bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi yang namanya pedet jadi sesembahan. Bukan kita memuja terhadap hidup dalam diri kita, tapi memuja terhadap makhluk. Ini maksudnya. Nyun sewu, Kanjeng Nabi enggak pernah Pak menyuruh umatnya itu untuk memuja, memuji, apalagi menyembah terhadap beliaunya. Enggak pernah. Bahkan beliau mengatakan sembahlah, pujilah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Kul innama ana basarum mithlukum. Katakan Muhammad, dalem Gusti napa sing kula katakan. Ini innama ana basarun. Sesungguhnya saya itu makhluk sama dengan jenengan. Ngapain lu mujo gue? Lah gitu toh? Wong lu dengan gue dengan lu itu sama-sama manusia, makhluk. Jangan kau kira gue bisa nyafaatin nolong dirimu. Enggak. Jangankan gue, Rasulullah pun tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Hujai ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan Muhammad. Cuman dilewatkan Kanjeng. Lu ngoten lho maksudnya. Lah wong nahwu sorope wis kliru, otomatis maksudnya ya kliru. Ngapunten lho Pak, awak dhewe bikin kitab
judule keliru miturut ilmu nahwu, otomatis isinya juga tambah keliru. Pahami maksud kula? Ngeten. Apapun wahyu Allah yang Allah turunkan datang Kanjeng Nabi yang sekarang ditulis, wahyu yang tertulis namanya Al-Quranul Karim. Niku jangan diuntal mentah-mentah. Makanya butuh tafsir. Kita ngaji Quran itu gak cukup, mohon maaf Pak, per ayat tok mboten, harus kita rujukkan tafsirannya. Tafsir itu juga begitu, tidak boleh jenengan itu hanya melihat tafsir muhakamah saja, jangan. Jenengan harus melihat tafsir mutasabihatnya bagaimana, biar kelepak syariatnya melaku, hakikatnya juga melaku. Ngoten lho. Nek mboten ngoten, waduh dangkal, temen dangkal. Wah nek gak ngikuti ajaranku sesat. Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sederhana. Hai kaumku, kamu itu telah berbuat dolim, bentuknya menjadikan anak sapi yang disebut pedet menjadi sesembahan. Mestinya yang kau sembah hidup dalam diri jenengan kali kula. Mengapa kita beriman pada selain Allah? Mengapa jenengan mau aja disuruh memuja, memuji, menghormat yang katanya ngaku-ngaku duriah Rasul? Nyun sewu. Estu sekali lagi saya bukan berarti ngurai-ngurai, enggak Pak. Ingat, wama arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Basyirau wa nadhiron. Saya cuma kasih kabar baik. Kabar baik buat siapa? Yang beriman. Wa nadhiron, peringatan bagi siapa? Yang tidak percaya. Ngeten Pak. Di dalam Al-Quran ayat manapun, kalau ada yang menerangkan tentang selain Allah itu bisa memberikan manfaat, apalagi mujo aku, pujin aku, hormat aku, nanti surgamu tak tanggung. Nyun sewu ya, itu nyun sewu. Kalau boleh saya berkomentar, kalau boleh lo ini, kalau boleh lo ya, nyun sewu. Iku omongane wong jahiliyah. Jahiliyah pada zaman kafir Quraisy. Wis titik. Iku kalau saya boleh mengatakan. Tapi tak maklumi karena wong gak ngerti bagaimana toh Pak. Ada orang berjalan terus kesandung jatuh, nabrak pohon. Tak maklumi karena matanya buta. Mosok sampean lokno Pak. Sampean lokno salah. Enggak toh? Maklumono karena dia tidak tahu jalan. Butuh sang penuntun. Ngoten lho. Biar beliaunya itu tidak kesandung-sandung, beliaunya tidak keceblung got, kita tuntun. Tapi kalau sudah kita tuntun kok ngelawan, jejakan pisan. Gregetan aku. Sudah dikasih tahu iki lo jalan yang benar, malah bantah-bantah. Ya udah, jerungkok nabisan. Rasulullah karakteriku gak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba menyalahkan ndak. Kasih maklum karena memang dia belum mengerti. Engko nek wis ngerti lah, gak ngaku-ngaku, Pak. Estu malu Pak, estu malu. Yang betul-betul secara kenasapan, betul-betul secara dohiriyah, betul-betul itu beliau izin Pak. Malu kalau ngaku-ngaku. Nyun sewu, gak ngaku-ngaku kalau itu
namanya buah gadung gak usah ngomong, orang sudah tahu kalau itu buah gadung. Wis jarot ngaku-ngaku gadung, ya diguyu tengu. Nggih toh? Diguyu tengu. Gak usah, beliau-beliau itu kalau betul-betul memang buahnya gadung, gak pernah ngomong, Pak. Aku Duriyah yang ke berapa gitu. Di dalam diriku mengalir air peceren, darah Rasulullah. Gak usah ngono. Justru mereka yang mengerti balaghah mantek paham. Justru pengakuanmu itu menunjukkan ketidakaslianmu. Ngono lho. Nek wis ngerti balaghah mantek, mboten ngoten, Pak. Diem, ora koar-koar kaya. Pun kok blangkrak. Iku cuman ngilingno tok, biar kondisional, Indonesia rukun, ora gegeran. Ngoten lho. Bon. Kembali kepada materi. Kalau hati kita itu sudah mengenal namanya dzikir sirul asrar. Itu bentuk Gusti Allah sudah mengizini terhadap jenengan memegang talinya. Sekalipun jenengan itu pahamnya itu lewat medsos, nyun sewu, lewat YouTube. Tapi mesti ono sambungannya karena nomor saya ada di situ. Itu sah-sah saja. Dan itu Allah menandakan jenengan sudah diizini untuk mengamalkan sirul asrar. Untuk mengembangkan fungsi daripada dzikir dari la ilaha illa anta itu, Pak. Terus itu jalankan, terus jalankan. Kalau jenengan menjalankan itu maka disitulah terusnya surat Al-Baqarah 54, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Tobatlah hai kaumku dari penyembahan-penyembahan pedet itu. Gantilah penyembahanmu itu terhadap Allah Kang Esa, ilahun wahidun. Itu. Gantin. Caranya bagaimana? Lah ini nanti, ayo dipraktekno. Faktulu domatenono siro kabeh anfusakum ing awak dewi siro. Berarti inilah bunuh diri. Bunuh diri. Tapi bukan bunuh diri secara syariat loh. Ngajini sampe tutupno ini. Ojo mandek terus mulih, ojo. Engko nek mandek langsung pulang, sampai niku cari tampar langsung gantung. Senes itu bukan itu, Pak. Faktulu patenono, keakuan rasa, keakuan diri sebagai makhluk, mohon maaf, yang melakukan. Ini caranya bagaimana? Ya kita harus, mohon maaf, kita harus melakukan kholwat dengan sistem dzikir sirul asrar. Selanjutnya ayat 42, wasabbihuhu, dan do bebersio siro kabeh, bebersio kabeh awakmu. Iki maksude perkara-perkara sakliyane Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati ilang ono. Bebersio siro kabeh hu ing Allah. Artinya yang dalam hati kita awalnya itu ada iman selain Allah, lepaskan supaya iman kita ke hu, maksudnya adalah hidup itu. Kapan itu? Bukrotau wa asila, ing dalam waktu injing. Bukrotau injing itu berarti waktu awan. Wa asila, sore berarti malam. Awan itu berarti ketika saat mulai munculnya sengenge, ya, tulu usamsi sampai hurubus samsi. Ini disebut waktu siang.
Terus wa asila apa? Wa asila ini adalah malam sore, maksudnya sore itu adalah malam bahasa kita. Itulah awal mulai surupe srengenge sampai munculnya srengenge. 2 waktu inilah Pak, 24 jam gunakan hatimu berzikir. Mampukah jenengan? Tidak.